Halo, saya Muhammad Izan Fikri Al-Fauzi. Di sini saya akan mengulas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, perbedaan antara komputer arsitektur dan organisasi. Di sini kita ada perumpamaan dan bagaimana perbedaan dari keduanya. Pabrik komputer memproduksi sekelompok model komputer yang memiliki arsitektur sama tapi berbeda dari segi organisasinya, yang mengakibatkan harga dan karakteristik unjuk kerja yang berbeda. Contoh, semua Intel Family x86 memiliki arsitektur dasar yang sama. Family IBM System 370 memiliki arsitektur dasar yang sama. Organisasi antar versi memiliki perbedaan. Dari sini kita memiliki kesimpulan bahwasanya arsitektur itu bisa dimiliki dan bisa sama antara family yang sama. Dan organisasi memiliki perbedaan di antar versi karena memiliki keunggulannya masing-masing. Selanjutnya, perbedaan spesifik antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Yang pertama, arsitektur komputer. Atribut-atribut sebuah sistem yang tampak visible atau terlihat bagi seorang programmer. Yang kedua, mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan eksekusi logis sebuah program. Yang ketiga, arsitektur bertahan lama dan contohnya adalah set instruksi, aritmatika, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O. Organisasi komputer berkaitan erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antar komponen-komponen sistem komputer. Organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi, contohnya teknologi hardware, perangkat terbuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. 4 dasar fungsi dari komputer. Prinsipnya terdapat 4 buah fungsi operasi, yaitu fungsi operasi pengolahan data, data processing, fungsi operasi penyimpanan data, data storage, fungsi operasi pemindahan data, data movement, fungsi operasi control. Nah, di sini adalah proses dari sistem komputer berdasarkan fungsi-fungsi dasarnya yang saling berhubungan dan berkesinambungan, yang saling menjalin satu sama lain agar bisa sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya, kenapa komputer zaman sekarang tidak berlomba dalam kecepatan? Dan di sini ada hukum Whitmore mengatakan mengapa komputer tidak menjadi lebih cepat, tetapi masih menjadi lebih baik. Kecepatan CPU berlipat ganda setiap 18 bulan, yang berarti kalau misalkan 2001 itu kita ada 300 MHz, maka tahun 2003 itu kita bisa menjadi 3,6 GHz dengan menggunakan jumlah transistor yang berukuran nanometer. Namun, jika menempatkan miliaran transistor yang sangat kecil lebih dekat perangkat, itu bisa menimbulkan efek. Meskipun efisiensi lebih besar, namun efeknya menghasilkan panas yang sangat besar. Hal itu berpotensi meleburkan komponen-komponen prosesor karena suhu yang panas yang dikeluarkan transistor. Maka dari itu, pakar menciptakan GPU untuk membantu kinerja CPU. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.